Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Oktaviani Putri Cantika, NIM 2150022. Kali ini saya akan mereview tugas akhir cybercrime dan cyber law. Pertama, pemalsuan identitas. Kasus pada ratusan warga Garut yang mendadak terlilit utang, pasal 362 dan pasal 363 KUHP dan pasal 32 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang ITE, termasuk pencurian data pribadi dengan ancaman pidana. Kasus Yayasan Lakindende, laporan dugaan pemalsuan dokumen ke Mabes Polri, pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP berisikan tentang hukum pembuatan surat palsu dan pemasukan dokumen yang dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 6 tahun. Ketiga, kasus pemalsuan dokumentasi administrasi dari EKTP hingga KK di Papua. Pasal 5 huruf F Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Junto pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP berisikan tentang pembuatan surat palsu dan pemalsuan dokumen dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 6 tahun. Kedua, phishing. Pertama, kasus buka undangan nikah di WA uang senilai 1 miliar 4 raib. Pasal 378 KUHP tentang penipuan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Junto pasal 30 ayat 3, junto pasal 46 ayat 3 UU ITE dengan ancaman penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak 12 miliar. Kedua, balas SMS dana 1,1 miliar hilang. Pasal 32 ayat 2 Jo, pasal 48 ayat 2 Undang-Undang ITE dengan ancaman penjara paling lama 9 tahun dan denda paling banyak mencapai 3 miliar. Pasal 30 ayat 3, pasal 46 ayat 3 Undang-Undang ITE dengan ancaman penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak 12 miliar. Ketiga, gadai SK ratusan juta PNS ini jadi korban phishing. Pasal 378 KUHP tentang penipuan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. 3. Malware. Yang pertama, wanita lakukan cyberbullying dan penipuan ke anak sendiri telah diatur pada pasal 27A atau pasal 27B ayat 2 RUU ITE. Kedua, bocah SD korban perundungan di Tasikmalaya meninggalkan dampak kekerasan cyber telah diatur pada pasal 27 RUU ITE. Ketiga, kasus bullying bermain game online di Malang berujung maut. Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Serangan ransomware. Pertama, kasus BSI diserang ransomware. Pasal 34 Undang-Undang ITE yang digunakan untuk pembuatan penyalahgunaan perangkat keras atau penyalahgunaan perangkat lunak. Pasal 368 ayat 1 KUHP tentang pemerasan dan pidana penjara paling lama 9 bulan. Pasal 369 ayat 1 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Kedua, virus ransomware makan korban rampok 8,3 triliun. Telah memenuhi unsur tindak pidana pemerasan yang diatur dalam ketentuan pasal 368 ayat 1 KUHP. Sebagai pelaku yang telah melakukan pemerasan yang diatur juga dalam pasal 27 ayat 4 Undang-Undang ITE dibarengi dengan adanya pengancaman dengan menutup akses data korban itu sendiri. Dengan adanya upaya dan pemerintah telah melakukan sebuah perlindungan hukum bagi korban ransomware antara lain melalui pengaturan dalam pasal 27 ayat 4 Undang-Undang ITE serta adanya penerapan sanksi kurungan dan denda bagi pelaku serangan kesehatan. Ketiga, 2 rumah sakit Jakarta kena serangan ransomware WannaCry. Pasal 34 Undang-Undang ITE yang digunakan untuk perbuatan penyalahgunaan perangkat keras atau perangkat lunak. Pasal 368 ayat 1 KUHP tentang pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Pasal 369 ayat 1 KUHP, ancaman dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
Pasal 27 ayat 4 Undang-Undang ITE serta adanya penerapan sanksi kurungan dan denda bagi pelaku serangan kejahatan. 5. Peretasan atau hacking. Investor keripik rugi 10,6 triliun. Pasal 34 Undang-Undang ITE yang digunakan untuk perbuatan penyalahgunaan perangkat keras atau perangkat lunak. Pasal 378 KUHP tentang penipuan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Pasal 30 ayat 3, Pasal 46 ayat 3 Undang-Undang ITE dengan ancaman penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 12 miliar. 2. Peretasan Cina bobol surat elektronik Dubes Amerika Serikat. Pasal 34 Undang-Undang ITE yang digunakan untuk perbuatan penyalahgunaan perangkat keras atau perangkat lunak. Pasal 30 ayat 3, junto pasal 45 Undang-Undang ITE 1, setiap orang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ataupun ayat 4. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Junto pasal 46 ayat 3 Undang-Undang ITE dengan ancaman penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak 12 miliar. Amerika Serikat diserang kelompok Rusia pertahanan pemerintahan jebol adalah suatu pelanggaran hukum. Di Indonesia, aturan soal peretasan telah dimuat dalam Undang-Undang 11 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika ITE. 6. Serangan DDoS. Pertama, serangan masif DDoS melumpuhkan Twitter Indonesia. Unsur-unsur tindak pidana gangguan sistem elektronika telah diatur pada pasal 33 Undang-Undang ITE, yaitu unsur setiap orang, unsur dengan sengaja tanpa hak melawan hukum, unsur melakukan tindakan apapun mengakibatkan terganggunya sistem elektronika dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Berkaitan dengan kasus serangan DDoS, dengan disimpulkan bahwa kasus DDoS memenuhi unsur-unsur tindak pidana gangguan sistem elektronik sebagaimana diatur pada Undang-Undang ITE pasal 33. Kedua, penyebab situs web DPR terjadi serangan DDoS. Pasal 33 Undang-Undang ITE yaitu unsur setiap orang, unsur untuk sengaja tanpa hak atau melawan hukum, unsur melakukan tindakan apapun mengakibatkan ketergantungannya setiap elektronika dan mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Berkaitan dengan kasus serangan DOS, dapat disimpulkan bahwa kasus serangan DDoS memenuhi unsur tindak pidana gangguan sistem elektronika sebagaimana diatur pada pasal 33 Undang-Undang ITE. Ketiga, Blizzard pulihkan Battle.net tidak lebih dari 2 jam. Pasal 33 Undang-Undang ITE yaitu unsur setiap orang, unsur dengan sengaja tak hak untuk melawan hukum, unsur melakukan tindakan apapun mengakibatkan ketergantungan sistem elektronika dan mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Berkaitan dengan kasus serangan DDoS, dapat disimpulkan bahwa kasus serangan DDoS memenuhi unsur tindak pidana gangguan sistem elektronika sebagaimana diatur pada pasal 33 Undang-Undang ITE. 7. Pencurian kekayaan intelektual. Pertama, Profesor Cina dinyatakan bersalah jual rahasia dagang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksekusi penciptaan yang timbulkan secara otomatis berdasarkan prinsip deklarasi setelah suatu pencipta diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, konten Premier Language dan Piala Dunia 2022 Qatar bakal dipolisikan video. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Ketiga, perang teknologi Cina AS berkelanjut. Hiteria dituduh curi teknologi di radio seluler Motorola. Telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksekusi pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Pemalsuan. Kejagung akan tetap tersangka para
Tetapkan tersangka baru dugaan dokumen tambang. Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang hukum pembuatan surat palsu dan pemalsuan dokumen dengan ancaman pidana penjara selama 6 tahun. Kedua, inspektorat dalam pemalsuan berkas PPDP oleh ASN Bandar Lampung. Pasalnya sama seperti pasal yang pertama. Yang ketiga, bikin dokumen kependudukan SIM palsu, Doni diciduk polisi. Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berisikan tentang hukum pemalsuan surat palsu dan pemalsuan dokumen dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 6 tahun. Junto pasal 5 huruf F Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. 9. Pornografi anak. Pertama, kasus konten pornografi anaknya sering telepon WA. Pelanggaran pornografi anak tercantum jelas dalam pasal 4 ayat 1 pasal 38 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Sanksi pidana berupa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan atau paling lama 6 tahun. Dan pidana denda paling sedikit 250 juta rupiah dan paling banyak 3 miliar rupiah. Kedua, Bareskrim bongkar kasus pelecehan seksual belasan anak laki-laki jadi korban. Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan sebagai objek sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, pasal 30, pasal 31, 32, 34, 35, 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 akan ditambah 1 atau 3 dari maksimal ancaman pidana. Ketiga, R. Kelly bersalah dalam kasus pornografi anak. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Pasal 29, 30, 31, 32, 34, 35, dan 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 akan ditambah 1 sampai 3 dari maksimum ancaman pidananya. 10. Cyberbullying. Pertama, wanita lakukan cyberbullying dalam penipuan ke anaknya sendiri telah diatur pada Pasal 27A atau Pasal 27B ayat 2 RUU ITE. Kedua, bocah SD korban perundungan di Tasikmalaya meningkatkan dampak kekerasan cyber telah diatur pada Pasal 27 RUU ITE. Terakhir, kasus bullying bermain game online di Malang berujung maut. Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. 11. Penyebaran informasi palsu. Yang pertama, Bahar bin Smith jadi tersangka kasus penyebab berita bohong telah diatur pada Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika Undang-Undang ITE. Melanggar, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronika. B. Merasa dirugikan karena rumor Browning San Han Yong Jo tuntut 33 orang. Pasal 45 Undang-Undang ITE yang berbunyi 1. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3 ataupun ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Junto telah diatur pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika Undang-Undang ITE. Ketiga, kasus Rocky Gerung dugaan kebencian telah diatur pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dengan Informasi dan Transaksi Elektronika. Melanggar, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronika. 12. Peretasan email. Pertama, mata-mata Rusia didakwa terkait peretasan Yahoo tahun 2014 dapat dituntut berdasarkan pasal 30 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika ITE. Kedua, lusianan email Kemenku Amerika Serikat disebut dibobol hacker Rusia dapat dituntut berdasarkan pasal 30 ayat 1, ayat 2, dan ataupun ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika. Ketiga, kasus kebocoran data 235 juta informasi pengguna Twitter terekspos di internet dapat
dituntut berdasarkan pasal 30 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika. 13. Pengintaian. Yang pertama, kasus perampokan Tuk Emas di Boyolali. Pasal 365 KUHP tentang perampokan diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun atau paling berat diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kedua, soal pengintaian Ponpes di Ciracas Satgas Nusantara ceritanya bohong. Pasal 483 ayat 1 menyatakan bahwa tindak pidana pemerasan dan pengancaman dipidana karena pengancaman dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Junta dapat membuat seorang merasa risih sehingga pengintaian terhadap seseorang dapat diketahui tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan seperti yang tercantum dalam pasal 335 ayat 1 KUHP sesuai dengan pertimbangan subjektif penyidik. Ketiga, pelaku menawarkan ponsel sebagai bunuh dan perkosa gadis Baduy. Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan dengan hukum penjara paling lama 12 tahun. Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati dan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. 14. Penggelapan. JPU hadirkan 3 saksi kasus penggelapan ungkap bagaimana sertifikat keluar berangkas. Dalam ilmu hukum, tipu gelap ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP pasal 378 tentang penipuan dan pasal 372 tentang penggelapan. 2. Si kembar penjual iPhone yang juga dipolisikan kasus penggelapan mobil. 378 KUHP tentang penipuan diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Junto pasal 372 tentang penggelapan dengan hukum penjara maksimal 4 tahun. Ketiga, kasus penggelapan solar. Pasal 372 tentang penggelapan dengan hukum penjara maksimal 4 tahun. 15. Kejahatan keuangan online. Yang pertama, kasus penipuan online dapat dituntut menggunakan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang ITE setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak untuk melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronika milik orang lain dengan cara apapun dapat dipidanakan penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 600 juta. Junto pasal 362 KUHP, pasal ini menjelaskan tentang pencurian yang terjadi ketika seorang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Kedua, pembobolan m-banking. Pasal 32 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang ITE terkait pencurian data pribadi dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar. Junto pasal 34 Undang-Undang ITE yang digunakan untuk perbuatan penyalahgunaan perangkat keras atau perangkat lunak. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. 3. Penipuan online terhadap dosen S2 dan pejabat Polri. Sama seperti di bagian B pasalnya. 16. Pelanggaran privasi. Kasus langgar privasi anak didenda 200 juta. Undang-Undang pasal 32 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang ITE. Aturan itu menyebutkan larangan untuk memindahkan data pribadi orang lain tanpa hak dan tanpa izin. Namun jika pengambilan data orang lain itu dapat diizin tanpa melanggar pidana. Kedua, Twitter didenda 2,1 triliun pelanggaran privasi pengguna. Undang-Undang pasal 32 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang ITE. Aturan itu menyebutkan larangan untuk memindahkan data pribadi orang lain tanpa hak dan tanpa izin. Namun jika pengambilan data orang lain itu dapat izin tanpa melanggar pidana. Ketiga, WhatsApp didenda 3,8 triliun. Secara hukum, privasi merupakan hak dari seseorang individu untuk menentukan sesuatu tentang dirinya dan disebarluaskan untuk kepentingan publik atau tidak. Masyarakat harus mematuhi pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar konstitusi terkait hak privasi seseorang. Untuk Undang-Undang pasal 32 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang ITE aturan atau menyebabkan larangan untuk memindahkan data pribadi orang lain tanpa hak dan izin, namun juga pengambilan data orang lain itu dapat izin tak melanggar pidana. 17. Pencurian akses. Dr. Richard Lee tersangka kasus ilegal dapat dituntut dengan ancaman
18 kejahatan seksual pertama, Sarah resmi ditahan kasus pelecehan seksual Miss Universe Indonesia. Sanksi tidak pidana pelecehan seksual secara fisik menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 adalah penjara paling lama 4 atau 12 tahun dan denda paling banyak 50 miliar atau 300 paling banyak 350 juta ataupun 300 juta. Jero ditetapkan pada tersangka pelecehan seksual. Sanksi tindak pidana pelecehan seksual secara fisik menuntut pasal 6 sama seperti yang nomor 1. Yang terakhir, elus tubuh santriwati pemilik ponpes Langkat ditangkap. Pasal 283 KUHP tentang pencabulan dapat dikenal sanksi pidana berupa hukum penjara paling lama 9 tahun. Junto menurut pasal 66 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang pelecehan paling lama penjara 4 tahun, 4 atau 12 tahun dengan denda paling banyak 50 juta ataupun 300 juta. 19. Pemerasan online. Pemerasan online menyebabkan foto bugil korban terbongkar dapat dituntut dengan pasal 27 ayat 4 Undang-Undang ITE, yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisi pembuatan diakses informasi elektronika dan dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan pengancaman sebagai dimaksud dengan pasal 27 ayat 4. Kasus pemerasan dan penipuan Open BO, pasal 27 ayat 4 tentang pemerasan dan pengancaman. Ketiga, puluhan WNA Cina jalankan aksi pemerasan online dapat dituntut dengan pasal 27 ayat 4 Undang-Undang ITE, yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan membuat dapat diakses informasi elektronik, dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan pengancaman sebagai yang dimaksud dalam pasal 27 ayat 4. Terakhir, kejahatan sumber daya komputer. Yang pertama, pejabat Cina dipenjara terkait kasus penambahan Bitcoin ilegal. Sedangkan ransomware telah memenuhi untuk tidak pidana pemerasan yang diatur dalam ketentuan pasal 368 ayat 1 KUHP. Sebagai pelaku yang telah melakukan pemerasan yang diatur untuk dalam pasal 27 ayat 4 Undang-Undang ITE, dibarengi dengan adanya pengancaman dan menutup akses data korban itu sendiri. 2. Pendiri penanganan kripto hukuman 12 tahun penjara. Pasal 378 KUHP tentang penipuan diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Junto pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berisikan tentang hukum pembuatan surat palsu dan pemalsuan dokumen dengan ancaman pidana selama 6 tahun. Terakhir, Facebook memiliki banyak bermuatan radikal tahun 2022. Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika Undang-Undang ITE dapat dikenalkan sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Mungkin itu saya dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.